Masa sih sehari saya nggak bisa 2%? Sebulan berarti kalau saya 2%, 2%, 2% kali 20 lah, ya 40%. 40%. Iya kan? Setahun 40 kali 12 480%. Mending gak usah kerja, Iya. kongkang-kongkang di rumah. Pagi-pagi begitu buka running trade cari 2% udah tidur. Iya. Video ini bukanlah rekomendasi, ajakan membeli atau menjual. Jadi kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, ini tentang mengapa investor pasar modal itu rata-rata rugi. Terus siapa yang cuan? Sebentar. Ini kan sebenarnya tadi kan indeks sempat drop. Iya. Ya pasti juga akan ngalamin juga Pak. Iya. Ketika kita bingung apa yang kita beli atau enggak ini, pasti akan ada aksi yang diambil. Yes. Oke. Aksi apa kayak itu? Dibeli turun, dijual naik. Yes. Nah, itu. Harus dijual naik nggak? Hah? Dan sekarang berapa harga Hendrik? Ya Tuhan. Ini sebenarnya mengacu ke kamu, Hendrik. Saham tadi, ya kan? Kamu jual di 216. Ya kan? Habis itu naik sekarang 222. Kenapa saya habis cut loss sahamnya balik ke modal saya? Beli. Kalau dia tutup 228. Ku menangis. Ya, gimana Hendrik? Enggak. Kita ngebahas ini sebenarnya atau ngebahas gua sih sebenarnya. Setiap apapun yang kita beli, kita harus siap berbagai macam rencananya. Kalau seandainya, oke, kita ngelihatnya harusnya seperti ini. Jadi kayak tadi, misalnya ketika dia drop, bisa jadi malah malah antri di bawah harga bawah sekalian gitu loh. Yes. Standby. Makanya kenapa harus ini. Tapi baik lagi, Hendrik. Lu mungkin kurang sabar. Kacamata lu merah. Hendrik, Kacamata lu merah, Hendrik. Sekarang gua nanya sama lu, Hendrik. Ya, Pak. Lu cut loss kenapa? Takut. Kenapa lu bisa takut? Apa yang lu pikirin gitu? Lu takut kan? Takut, rasa takut lu tuh kenapa takut? Habis gue ini fix nih, habis nih. Habis ini gitu ya. Rencana mau lepas aja dulu, siapa dia turun lagi baru masuk. Itu tadinya. Lu mau coba market timing berarti kan? Yes. Jadi gini, Hendrik. Okay. Gini, Hendrik, gini. Hendrik, Oke. kenapa saham itu kalau dibeli turun, Nah, dijual naik? itu adalah pertanyaan yang konyol sih, tapi sering terjadi. Iya. Yang pertama, if kita tidak punya posisi ya, kalau lu beli saham itu pada saat naik, Yes. naik nih kan, set naik, Yeah. lu ajar kanan nih, Iya. teng, dah, lu kan sebenarnya nggak tahu ini saham kira-kira kuatnya sampai seberapa nih? Iya, benar. Kalau misalnya dia itu mentok di resisten atau dia itu udah naik sekitar 3%, lu belanja, kan komposisi naiknya kan tinggal 1-2% kan, ya kan? Iya, benar. Ya, habis itu dia turun dong kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat. Iya. Yes. Oke, sebenarnya probabilitasnya 50-50 sih. Oke. Jadi kalau misalnya sahamnya lagi naik nih, 220 naik sampai 228, naik nih, hajar, makan kanan, jebret, makan, dan naik 5% kan? Iya. Ya, kalau di sahamnya memang ada sentimen bagus, dia bisa naik sampai arah gitu 30%, itulah bonus lah buat lu ya. Iya. Oke, ya kan? Tapi kalau biasanya kan cuma naik sampai 5%, 6%, terus lemes kan? Mas. Turun lagi. Hmm. Kenapa dia turun lagi? Karena yang tadi beli di 220, 221, 222, 224 dia taking profit dong di atas. Udah untung Jualan duluan. 2-3%. Nah, turun dong dia. Oh, karena ada yang melepas di atas, dia turun dulu nih. Iya. Jemput lagi yang bawah nih. Nggak tahu jemput di bawah atau dia diam di bawah terus. Atau dia turun terus kan, kita nggak tahu juga. Ada yang kedua, Pak, saya belinya ngantri. Ya benar, kamu belinya ngantri. Kalau kamu belinya ngantri, berarti pada saat saham ini turun kan, Rick? Ya. Turun. Apakah kita tahu trennya habis itu turun? Kalau dia masih turun terus,
Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi jawabannya, kita tidak pernah tahu kapan saham itu akan naik dan kapan itu turun. Karena kita bermain dengan probabilitas ya Pak Ini ya. probabilitas. Probabilitas. Emang kita tahu market ini arahnya kemana? Gak tahu. Maka itu kan kita dibilang sejak awal pasar modal ini adalah memiliki risiko yang tinggi. Di pasar modal ini adalah ajang investasi, bukan ajangnya bertarung, bukan ajang balas dendam. Nah, balas dendam tuh. Ini adalah ajang untuk berinvestasi jangka panjang. Belilah prospek perusahaannya. Itu dulu konsep pertama yang harus dipahamin. Tradinglah di saham yang kita investasikan. Jadi itulah pasar modal sebenarnya. Nah, yang kesana lagi di investor retail di pasar modal adalah dia menganggap pasar modal ini ilmu pasti. Menganggap pasar modal itu ilmu Ilmu pasti. Pak Antoni, Pak Fat, benar nggak ya? Apabila bid lebih tebal daripada offer, ini saham pasti naik. Pak, kalau saham udah 6 kali ARB, pasti naik Pasti ya Pak naik. besoknya. Pak, kalau ada sekuritas ini beli, ini pasti naik ya Pak. Iya. Oh, Asing oke. beli. Asing beli naik. Iya. Nah, Pak, nah. kalau saham itu udah kena support pasti naik ya Pak. Jadi di semua tuh dibikin pasti. Volume tebal, Naik. bit tipis. Iya. Jadi semua tuh dibikin kayak ilmu pasti. Tidak. Harus fleksibel, Rick. Harus fleksibel. Pertanyaan berikutnya Pak Antoni. Iya. Terus siapa yang cuan? Yang cuan, Bandar. mana ada bandar di pasar modal? Asing. Kalau ada bandar di pasar modal, Banyak yang bilang bandar-bandar mologi segala macam itu Pak. ya tunjukkanlah bandarnya. Hmm. Kalau berani muncul, mana bandarnya? Muncullah. Gak pernah muncul. Aku tantang, muncullah. Gak ada ya. Iya, siap-siap penjara 10 tahun. Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 Yes. menyatakan apabila ada yang melakukan manipulasi pasar Nah, dengan Boleh. semua, maka akan Oh, ada hukum hukumnya ya, pidana. Pak, ya? Hukum Ada. pidana. oh ada ya? Hukum pidana. Hati-hati loh menyebutkan bandar di pasar modal. Kita nggak pernah pakai bandar kan, karena Nggak konotasinya negatif kan. Gak pernah. Bandar Konotasinya jadi itu, jelek ya. bandar itu adalah arena judi kan. Hmm. Iya kan? Yes. Ini kan investasi. Jadi bukanlah sesuatu hal yang benar kalau kita menyebutkan di pasar modal ada bandarnya. Berarti orang yang cuan itulah orang yang sabar. Iya, jadi pasar modal adalah ditentukan oleh orang yang mengerti mengenai perusahaan yang dia beli. Yang kedua adalah orang yang sabar. Momen-momen 5 menit terakhirnya sebenarnya yang Yang krusial. krusial. Jadi pasar modal tuh krusial tuh di 15 menit awal, Ya. 15 menit awal lah ya, Ya. sama 15 menit akhir. Itu harus ditonton. Karena dulu waktu Pak Antoni pernah edukasi, dulu sudah lama ya, Pak Antoni pernah bilang bahwa pasar modal itu adalah tempat di mana orang sabar dapat cuan dari orang yang tidak sabar. Ya. Nah, Wow. dari situlah. Benar. Nah itu. Orang Itu terus-terusan terngiang-ngiang terus di pikiran. Ini namanya kita berdagang. Oke. Di pasar modal adalah berdagang atau berinvestasi, ya kan? Di mana kita beli saham ini, di mana prospeknya 10 tahun lagi akan jadi baik, kita akan jual sahamnya. Cut loss itu kalau misalnya gini, Trik, kita Atau tidak jual, sesuai dengan trading plan-nya, Pak. tidak atau tidak Iya. sesuai dengan trading Trading plan-nya plan. dia. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang trading lo ya, berarti harus udah tahu dong. Gua mau lepas di mana, Yes. gua mau cut loss di Iya. mana, gua mau untung di mana. Iya. Kamu nggak sendirian sobat investor. Yes. Kita di sini buat belajar bareng Ya. dan Iya. semua kita pembelajaran kita, edukasi kita semua, sharing kita semua gratis. Gimana Mas Wat? Gratis. 10 tahun Rick, saya pelajaran Rick, 10 tahun. 10 tahun. Dan tiada hari tanpa belajar di pasar modal. Iya. Tiada hari. Tidak ada orang yang pintar di pasar modal. Karena tiap hari ada aja sektor yang baru, tiap hari aja ada berita baru, tiap hari ada aja Regulasi baru. regulasi baru. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya jago di pasar modal, omong kosong. Saya ini Pak Antoni, saya udah profit Pak Antoni. Saya udah profit di pasar modal, setiap hari saya profit. Omong kosong. Siapa yang paling pintar di pasar modal adalah pasarnya sendiri. Betul. Pasar nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Keren, gokil. Tepuk tangan dong. Oke sobat investor, terima kasih ya. Yang pintar di pasar modal adalah pasarnya sendiri. Betul. Pasar nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Keren, gokil. Tepuk tangan dong. Oke sobat investor, terima kasih ya.